Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh. Saya Rizal Firmansyah. Di sini saya akan mewawancarai sahabat kita yang namanya Mas Aziz. Beliau adalah penulis buku Menjadi Kader IPNU IPPNU untuk Membangun Peradaban Bangsa. Ini bukunya ya. Nah, Mas Aziz ini selain penulis buku, beliau juga aktivis organisasi IPNU. Juga sebagai mahasiswa semester berapa, Mas? semester semester satu semester akhir. Semester akhir di UINSA Surabaya. Nah, langsung saja kita wawancara, kita tanya-tanya masalah bukunya ini. Nah, ini latar belakangnya kok bisa ditulis buku ini gimana, Mas? Jadi awalnya tuh gini, ada di grup WhatsApp dari teman-teman IPNU PPNU se-Indonesia itu ada yang mengusulkan ide untuk membuat gebrakan baru di peringatan ulang tahun IPNU kemarin. Jadi ada usulan buat buku, terus kemarin banyak teman-teman yang respon, yang mau ikut, akhirnya saya juga ikut untuk bagian dari penulis buku ini. Seperti itu. Jadi sebagai gebrakan baru untuk mungkin bisa mengembangkan literasi ya, mungkin maksudnya. Ya, karena di IPNU sendiri kan jarang ada buku yang membahas tentang IPNU sendiri. Jadi ini salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa IPNU juga pandai dan bisa untuk dalam hal kepenulisan. Nah, ini waktu penulisan ini apakah ada kendala atau gimana? Kalau kendala sih mungkin tidak terlalu ya, karena isinya itu lebih ke kenyataan kehidupan yang telah dilakukan. Jadi IPNU di sini seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa, dan juga peluangnya seperti apa ke depannya gitu. Jadi ya kayak cerita biasa, kayak nulis curhatan gitu. Curhatan hati. Nah, ini kan Mas Aziz penulis buku. Pernah nggak selain nulis buku ini, entah nulis puisi atau apa yang diikut lombakan atau gimana gitu? Kalau puisi sering, tapi kalau nulis buku yang seperti ini itu baru pertama kali ini. Puisi. Terus tujuannya sebenarnya apa sih, Mas, penulisan buku ini? Ya tadi sama tujuannya, selain untuk memberikan gebrakan baru di tahun ini, ulang tahun IPNU di tahun ini, juga untuk menunjukkan bahwa IPNU bisa berkarya melalui kepenulisan, tentunya buku ini. Kepenulisan. Nah, ini kan membahas IPNU ya, Mas Aziz. Ya, Menurut Mas Aziz sendiri, IPNU itu kayak gimana sih? IPNU, IPPNU itu kayak gimana? sebenarnya kalau IPNU PPNU itu saya baru kenal beberapa tahun lalu sih. Jadi saat masuk di kampus itu baru mengikuti IPNU PPNU gitu. Jadi setelah saya masuk, ternyata di IPNU tidak hanya sekedar mengenai wawasan agama, tapi juga mengenai tentang pendidikan, juga ada sosial. Jadi kegiatannya sangat beragam, seperti dibaan, kemudian pengajian, juga ada gotong royong, kemudian ada diklat dan sebagainya gitu. Itu yang membuat saya merasa mendapatkan banyak pengalaman di sini, seperti itu. Oh ya, masalah pengalaman ya, Mas Aziz. Pengalaman apa sih yang paling tak terlupakan di IPNU? Wah, ya banyak. Banyak sekali sih pengalaman yang tak terlupakan, terutama bertemu dengan orang-orang besar, seperti entah dari kalau di kampus dari pihak kampus, dari akademik maupun universitas. Kalau di rumah ya bertemu dengan orang-orang pemerintahan dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang tidak bisa terlupakan dan sangat berkesan. Sangat berkesan sekali ya. Iya, sangat berkesan. Nah, di IPNU kan ada yang materi-materi banyak. Menurut Mas Aziz, materi apa sih yang paling cocok buat Mas Aziz? Materi apa sih yang paling cocok dengan karakternya Mas Aziz ini?
Kalau berbicara materi, kalau kita di Pegadaian kan banyak sekali ya materinya lah. Itu yang saya sukai mungkin bahasan di organisasi sama kepemimpinan gitu. Organisasi sama kepemimpinan. Keren, keren, keren. Jadi kira-kira Mas Aziz kalau diangkat jadi ketua setempat kira-kira mau nggak? Nggak mau. Soalnya kenapa ya? Soalnya sudah pernah lah gitu, dalam artian di kampus sudah pernah. Jadi inginlah memberikan peluang untuk teman-teman lainnya gitu. Seperti itu. Ini kan Mas Aziz jadi pengurus PKPT juga ya. Selain PKPT juga jadi pengurus PAC. Ya, Menurut PAC. Mas Aziz ini, mana sih yang paling berat itu antara PAC dan PKPT? Dan apa saja masalah-masalahnya yang biasanya muncul? Biasanya kalau IPNU di ranah kampus, memang tantangannya itu lebih ke pihak luar. Jadi pihak luar kita bersaing organisasi lain baik dari NU sendiri maupun dari luar NU gitu. Tapi kalau di rumah itu kita lebih sulitnya dari dalam sendiri. Jadi kita membenahi mulai dari pola pikir, kemudian tindakan dan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tapi kalau di kampus kan kita lebih bersaing di luarnya gitu. Karena kalau di kampus kan otomatis teman-teman kan mahasiswa. Jadi kalau masalah organisasinya insya Allah sudah bagus. Tinggal kita bersaingnya bisa nggak dengan organisasi lain seperti itu. Ini berarti masalah persaingan ya, mana yang bisa lebih berkembang atau gimana? Iya, karena di kampus sangat ekstrim sekali ya, yang sama tahu sendiri. Apalagi di kampus negeri itu semua aliran bisa masuk gitu. Jadi IPNU dituntut untuk lebih jeli dan lebih tanggap dengan hal-hal baru yang ada di kampus. Peluang. Nah, untuk kira-kira dari Mas Aziz sendiri, ini kan sudah menulis buku. Mungkin bisa membuat motivasi-motivasi kecil buat teman-teman yang ada di rumah, atau mungkin yang sedang menonton video ini, bisa saja. Ya, jadi gini, kenapa sih mungkin banyak teman-teman yang tanya kenapa sih menulis buku itu apa sih untungnya gitu. Kalau bagi saya menulis buku itu banyak sekali untungnya gitu. Salah satunya bisa mengantarkan apa yang kita inginkan. Jadi biasanya kalau kita galau atau lagi pusing itu bisa kita tulis dengan kata-kata di buku dan itu akan sedikit melegakan kita. Kemudian juga dengan menulis kita penunjang kita lah sebagai mahasiswa atau pelajar untuk dalam hal pendidikan. Jadi entah dalam prestasi maupun dalam hal beasiswa dan sebagainya gitu. Kemudian tentunya dengan menulis kita akan dikenang gitu walaupun kita sudah tiada seperti itu. Jadi yang pertama tadi apa? Sebagai sarana untuk curhat. Iya, sarana untuk muhasabah atau melampiaskan unek-unek. Ya, unek-unek atau emosi yang ada. Yang pertama tadi curhat, yang Ya, kedua sebagai sarana pendukung pendidikan. Sarana pendukung pendidikan. Jadi bisa mengembangkan potensi diri sendiri ya. Yang ketiga apa tadi? Sebagai peninggalan karya untuk entah adik-adik atau cucu-cucu kita di masa yang akan datang seperti itu. Jadi yang ketiga itu seperti kayak fosil. Ya, kayak warisan kayak lah gitu. Prasasti gitu loh. Prasasti ya, tapi benar, versi kita sendiri. Prasasti oleh Mas Aziz. Iya, kurang lebih seperti itulah. Karena masih banyak teman-teman di luar yang belum mengerti pentingnya menulis gitu. Memang sih tidak semua orang bisa menulis, tapi setidaknya semua orang bisa belajar untuk menulis dari sekarang. Tidak semua orang bisa menulis, tapi semua orang bisa belajar untuk menulis. Kata-katanya subhanallah. Dan mungkin itu saja dari saya wawancaranya. Mungkin saya akhiri. Terima kasih Mas Aziz atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.